saya Wahyudin Jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Sunu, Kelurahan Suangga, Kecamatan Talau, Kota Makassar. Nah, telah terjadi kebakaran di Jalan Sunu Tribuners seperti yang kita lihat saat ini. Sana sudah ada pemadam kebakaran. Betul nih air tadi. Seperti inilah sana-sananya Tribuners. Beberapa rumah telah terbakar, rumah batu, dan tersisa seperti ini yang kita lihat di sini Tribuners. Rumah sudah hancur dan kita lihat di atas sana sejumlah warga berada di atas rumah, dan di sana masih ada pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api yang tersisa Tribuners. Nah, api sudah mulai padam dan ya, belum diketahui apa penyebab kebakaran ini Tribuners, dan saat ini warga masih berusaha memadamkan sisa-sisa api yang ada di lokasi Tribuners. Nah, kita lihat di atas sana Tribuners, warga berada di atas rumah. Awas paku. Mana kabel listrik? Ya, kita lihat di sini Tribuners, warga sudah berkumpul di depan lokasi kebakaran. Ya, saat ini warga telah berkumpul di lokasi Tribuners dan api sedang dipadamkan, namun sudah terlanjur melahap sejumlah rumah yang berada di sini Tribuners.
Ya, demikianlah laporan saya pada sore hari ini Tribuners. Terima kasih telah menonton video Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya masih berada di lokasi kebakaran Tribuners yang berlokasi di Jalan Sunu, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Nah, seperti inilah suasana di Jalan Sunu Tribuners. Warga masih berkumpul di depan lokasi kebakaran seperti yang kita lihat saat ini. Mereka ada menggunakan payung dan jas hujan. Ini lokasinya di Jalan Sunu, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Tribuners. Ya, kata-kata acak. Lokasi ini berada di Jalan Sunu. Nah, saat ini hujan deras telah turun setelah kebakaran dan seperti inilah kondisi rumah yang terbakar, Tribuners. Meski hujan, warga masih berusaha untuk memperbaiki sisa-sisa kebakaran. Dan seperti inilah lokasi di salah satu rumah warga Tribuners yang sedang berteduh karena hujan deras. Sementara di luar seperti yang kita lihat saat ini, warga masih berusaha untuk mengambil sisa-sisa kebakaran seperti seng yang telah terbakar Tribuners. Ya, kata-kata acak ya, hujan deras sekali. Ya, alhamdulillah hujan kurang deras sekali, namun api sudah terlanjur melahap sejumlah rumah yang berada di lokasi ini, Tribuners. Nah, seperti inilah di sana lokasinya, Tribuners. Warga berkumpul dan berteduh di bawah salah satu rumah warga karena hujan sangat deras, Tribuners, seperti yang kita lihat. Dan di atas ini rumah juga sempat terbakar, Tribuners. Ya, kata-kata acak, semoga gak ada apa-apa ya Om sama warga di sini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga tidak ada korban di lokasi ini atas kejadian kebakaran ini, Tribuners. Ya, belum diketahui penyebab kebakaran dan saat ini pemadam kebakaran sudah kembali, Tribuners. Warga di sekitar sini ada menggunakan payung dan pergi melihat lokasi kebakaran. Dan seperti yang kita lihat juga di sana, sejumlah warga sudah berkumpul berteduh karena kebakaran tadi, Tribuners. Nah, ini salah satu warga yang terus berusaha mengatur atap seng, menyimpan atap seng. Ya, di sana juga ada anak sekolah, Tribuners. Meski telah hujan deras,
mereka tetap berusaha untuk menyiram api yang berada di lokasi kebakaran kuliner. Kita lihat juga ada anak sekolah yang berseragam putih abu-abu berusaha untuk mengambil air dan menyiram ke lokasi kebakaran. Ya, seperti inilah lorong masuk ke dalam Planet Tribunal di lokasi kebakaran. Kita lihat polis lain sudah di depan Planet Tribunal. Demikianlah yang dapat saya laporkan pada sore hari ini. Terima kasih telah menonton live Facebook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tribunal, selamat siang. Saat ini tengah unjuk rasa oleh petani sawit di gedung DPRD Luwu Timur. Masa yang dari petani sawit ini ingat sendiri tuntutan yang disampaikan dan CPO mengakibatkan anjloknya harga TBS Tandan Buah Segar. Mengakibatkan perekonomian rumah tangga petani sawit Indonesia menjadi tertekan dan memprihatinkan. Adapun sebagai tuntutan, butir-butir yang hendak kami sampaikan dalam tuntutan ini: satu, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah atau perwakilan rakyat daerah agar pemerintah pusat segera mencabut larangan ekspor minyak goreng dan CPO demi keselamatan petani sawit dari keterpurukan harga TBS yang mengakibatkan kerugian petani. Kedua, meminta pemerintah provinsi Sulawesi Selatan agar memberi sanksi yang tegas kepada PKS nakal yang tidak mengikuti ketetapan harga TBS yang disepakati setiap bulannya. Ketiga, meminta pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur bersama para dewan untuk memberi sanksi tegas berupa pencabutan izin kepada PKS nakal yang semena-mena menurunkan harga TBS secara pada kerugian petani sawit. Dan yang keempat, meminta pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar memperhatikan nasib petani sawit melalui bantuan pupuk subsidi dan penyuluh perkebunan sehingga tidak ada perbedaan antara petani sawit dengan petani lainnya demi kesejahteraan masyarakat Luwu Timur. Hidup petani sawit! Hidup! Jadi dalam aksi ini Tribunal, para petani ini juga membawa sawit apabila tuntutan dalam aksi damai ini tidak sebagai aspirasi terkait ya yang disampaikan tadi bahwa anjloknya harga sawit. membawa masa petani yang lebih besar lagi. Ya, jadi sekali lagi
dengan sangat kepada Bapak Dewan yang terhormat, pemerintah Kabupaten Luwu Timur, untuk kiranya dapat mengingat. Ya, makasih. Nah, ini anggota Dewan, anggota DPRD Luwu Timur, Abdu, sudah mempersilahkan para pengunjuk rasa untuk masuk ke ruang aspirasi. Kami tidak membawa massa yang lebih banyak karena kami tahu bahwa ini aspirasi terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Jadi kami hanya datang sebagai perwakilan karena jenjang ini Pak, mulai dari provinsi hari ini berkumpul, kemudian di pusat ada wakil lagi, Luwu Timur yang mengangkat. Kami hadir di sini untuk membawa aspirasi karena ini semua secara keseluruhan seluruh Indonesia melakukan aksi membawa aspirasi dari masyarakat petani. Saya kira terima kasih. Kami akan masuk dalam, kalau bisa kami masuk saja sini pada seberapa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Silakan. Jadi para pengunjuk rasa sudah masuk Tribuners ke ruang aspirasi untuk melakukan dialog terkait tuntutan yang disampaikan tadi oleh salah satu perwakilan petani sawit. Nah, saat ini dan aksi ini juga dijaga oleh pihak kepolisian dan dibantu anggota Satpol PP. Para perwakilan petani Tribuners sudah masuk untuk menyampaikan aspirasinya terkait anjloknya harga sawit. Lihat ini wakil ketua 2 Mas Adik yang menerima langsung atau memimpin jalannya dialog antara para petani dan anggota DPRD Luwu Timur. Jadi ini ada Apkesen Luwu Timur Tribuners. Baik ya, karena ini sudah bunyi, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera kita semua. Ya, selamat pagi Tribuners dan Facebooker. Pagi ini kita berada di Jalan Andi Mapatola, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Tribuners, seperti yang kita lihat di depan kita ini ada sebuah mobil truk kontainer ya yang besar. Ini menabrak sebuah masjid, pagar masjid Al-Manar. Nah, ini pagi-pagi Tribuners, arah mobil dari Makassar menuju Kabupaten Sidrap. Ini menabrak sebuah pagar masjid ya. Nah, dari informasi yang kita dapatkan ini mobil mati mesin sehingga remnya juga kemudian tidak bisa digunakan. Kemudian supir truk langsung membanting setir dan
terpaksa harus menabrak pagar masjid. Nah, seperti ini Tribuners. Jadi ya di sini juga sudah ada pihak-pihak kepolisian mengamankan lalu lintas karena apa namanya, mobil ini mengambil badan jalan ya. Nah, Tribuners jauh kanan. Ini lokasinya berada di perempatan antara Jalan Ganggawa dan Jalan Andi Mapatola Tribuners. Sehingga memang di sini arus lalu lintas, arus kendaraan cukup ramai di pagi hari Tribuners. Nah, jadi memang Tribuners beberapa hari terakhir ini sudah ada beberapa kecelakaan tunggal yang diakibatkan memang dan terjadi pada truk-truk besar seperti kontainer ini Tribuners. Ini juga pihak-pihak polisi sudah mengamankannya lalu lintas yang ada. Nah, kita ada coba kesempatan untuk kira-kira mewawancarai pihak kepolisian Tribuners. Di sini juga sudah ada Kasat Lantas Polres Parepare yang bisa kita mintai sedikit informasi. Pak Kasat, tabe sedikit ya, bisa dijelaskan ini ada laka apa ini? Terima kasih. Saya Kapten Muhammad Yusuf, Kasat Lantas Parepare. Pada pagi hari ini Selasa terjadi laka lantas di depan Masjid Al-Manar, di mana mobil truk tronton ini pada saat melintas jalan ini tiba-tiba mesin mati. Ketika mesin mati, kemudian remnya tidak berfungsi, kemudian akhirnya memutuskan untuk memberhentikan di pagar masjid ini, walaupun kendaraan ini dalam keadaan pelan-pelan. Namun demikian kami tetap menginterogasi daripada drivernya, terdapat beberapa kesalahan pada saat berkendara. Kami himbau tetap mengecek kendaraan sebelum berangkat, khususnya mesin kendaraan, karena mesin begini ketika mesin mati maka semua fungsi rem, kemudian fungsi juga yang lain tidak berfungsi. Kemudian pada saat di starter ulang dinamonya juga rusak. Itu yang menyebabkan sehingga kecelakaan. Namun demikian, karena adalah kecelakaan material, kami arahkan untuk berkoordinasi dengan pihak Masjid Al-Manar untuk menyelesaikan ini. Nah, ini karena kecelakaan ini kan Pak Kasat terus mengganggu arus lalu lintas. Nah, apa yang dilakukan petugas? Baik, jadi dari tadi pagi Atas informasinya. Seperti itu Tribuners yang bisa kita sampaikan pagi hari ini di kecelakaan tunggal di Jalan Andi Mapatola. Nah, pihak-pihak terkait juga sudah mengurusnya. Ada kepolisian, pihak masjid dan juga pihak pengemudi truk. Mungkin seperti itu kabar pagi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komandan, bisa dijelaskan terkait dengan adanya sejumlah massa yang mendatangi dan merusak rumah yang diduga dukun di BTN Romangang Kabupaten Jeneponto. Seperti apa itu kondisinya? Iya, oke. Jadi pada awalnya si dukun ini korban yang meninggal pertama itu, korban yang meninggal yang pertama atas nama Samani, ya, yang beralamat di Gorontalo, Tamalate. Dia pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2020 berangkat ke rumah dukun atas nama Ente di BTN Romangang. Dia maksud ingin berobat karena menderita sakit diabetes. Ternyata setelah sampai di sana, belum sempat masuk ke rumahnya dukun, dia muntah darah. Dan pada jam 19.34 meninggal dunia di tempat itu. Kedatangannya di sana diantar oleh anaknya bersama dengan seorang sopir mobil bernama Johan. Meninggal sekitar jam 19.34 Wita. Johan, dia itu belum sempat masuk ke dalam rumah dukun. Baru di depan rumah dukun muntah darah lalu meninggal dunia. Sebelumnya dia pernah diobati atau bagaimana? Itu yang belum dapat kami keterangan seperti itu. Nah, untuk massa sendiri ini merusak rumah yang diduga-dugaan ini disebabkan karena apa, Komandan? Nah, itu tadi dia menilai bahwa kematian suami istri ini akibat dari karena berobatnya ke dukun itu. Penyebabnya adalah si dukun itu. Apa identitas nama yang menggerakkan massa, termasuk yang melukai perempuan itu kami sudah kantongi namanya, namun kami belum bisa sampaikan ke publik. Untuk langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri, Komandan, seperti apa? Melakukan langkah proses penyelidikan, insya Allah akan, kalau memenuhi sementara faktanya akan kami tingkatkan ke penyidikan. Apakah dalam waktu dekat ini sudah ada terduga pelaku yang akan diamankan? Insya Allah tentunya tergantung alat bukti yang ada sebentar yang kami bisa kumpulkan, dan kalau sudah memang cukup faktanya bahwa si ABCD pelakunya, insya Allah akan kami lakukan proses penyidikan. Terbenar, selamat siang. Jadi pada saat ini saya sementara melakukan kondisi akses jalan penghubung antar dusun di Kecamatan Seping Raja, ya Tribuners, yang kondisinya rusak, terkikis ombak. Dan kondisi ini jika dibiarkan Tribuners akan kerusakannya ini Tribuners di lingkungan daerah Wiritasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sepeng Raja, Kabupaten Baru, Tribuners. Ini merupakan daerah Gorenci atau Wiritasi. Ini merupakan akses penghubung antara lingkungan Wiritasi dan lingkungan bawah Soloe. Kalau dari arah sana merupakan jalur dari Wiritasi atau Roncie, dan sementara untuk akses ke sana adalah jalur menuju lingkungan bawah Soloe atau dusun bawah Soloe, Tribuners. Jalannya pun semakin menyempit, ya Tribuners, karena ini terkikis. Ini merupakan bakau
yang mana apabila air pasang dan kencang ombak maka akan mengkikis akses jalan yang ada di sini Tribuners. Terlihat bagi pengendara mobil yang hendak melewati akses ini terus harus sedikit berhati-hati karena satu dari ban mobil yang dikendarainya harus lepas dari aspal ya Tribuners, karena separuh jalannya rusak.
Ya, Tribunal saat ini berlangsung distribusi alat berat menuju Kecamatan Rempi, Kabupaten Utara oleh Partai Nasdem untuk perbaikan jalan menuju ke lokasi di Kecamatan Rempi. Ini mobil kasih pindah dulu. Kasih masuk di situ parkir. Siap. Kakak Upo. Beliau seorang yang kita kenal, seorang dermawan, tersentuh hatinya untuk membuka atau memperbaiki jalan yang ada di Rampi ini. Untuk ke depan saya hanya berharap kepada seluruh keterlibatan dari masyarakat Rampi, baik tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda bisa berkontribusi dan berkolaborasi bersama untuk bekerja sama untuk pembenahan Rampi sendiri. Jadi semua harus bergerak. Bagaimana kita bisa gotong royong untuk Rampi agar Rampi tidak pergi. Terima kasih. Yang kasih masih gitu kan. Ah, semua shooting di shooting. Pindah kan ke teman agar kita pindah ke Sulawesi Selatan. Agar Rampi kita harapan Ya, selamat sore para Tribuners. Saat ini saya berada di lapangan Boswa Sport Center di Jalan Teguh Umar, Kota Makassar. Saat ini sedang berlangsung dari latihan PSM yang akan menghadapi Liga 1 musim 2022-2023 serta AFC Cup yang merupakan kompetisi terdekat yang akan dijalani, yang akan berlangsung pada 24 Juni 2022. Dan saat ini para pemain diberi latihan finishing dalam menggunakan kaki kanan maupun kaki kirinya dalam menyelesaikan peluang akhir di muka gawang.
untuk hari ini ada sekitar 27 pemain yang bergabung dan dalam latihan hari ini Selasa 17 Mei 2022. Dua wajah baru yakni salah satunya Immanuel Rumbia yang merupakan berposisi sebagai bek sayap kanan. Dan saat ini Aji Kurniawan sempat absen lantaran cedera pergelangan kaki kanan, kini telah bergabung latihan PSM namun masih menjalani latihan terpisah bersama Abdurrahman. Sementara dua pemain yang sebelumnya ada di PSM yakni Juliana Pratama dan gelandang M. Rasul sudah tak terlihat dalam latihan hari ini, dan kemungkinan kedua pemain ini sudah tidak menjadi bagian PSM dan tidak masuk dalam skema pelatih dari pelatih PSM Bernardo Tavares. Siapa? Saya ada topi satu. Bukan pemain baru, orang yang datang. Masuk.
Papua. Ya, selamat sore Tribuners dan Facebooker. Sore ini kita berada di salah satu ikon baru Kota Parepare, Masjid Masjid Terapung DJ Habibie yang berada di Jalan Mati Rotasi, Kecamatan Batuki Barat, Kota Parepare. Nah, Tribuners, gini tampak ikon baru ya Kota Parepare yang masih dalam tahap pengerjaan, namun saat Idul Fitri kemarin sudah digunakan dan dijadikan tempat sholat Id warga masyarakat Parepare. Dan itu pun dilakukan terpusat di masjid ini sholat Idul Fitri ya, yang baru saja berlangsung beberapa waktu lalu. Nah, namun secara keseluruhan memang masih ada proses sebagian di bagian luar masjid yang terus digenjot pembangunannya, dan untuk di bagian dalam juga sudah karena kemarin sudah dijadikan tempat duduk, otomatis sudah bisa beroperasi bagian dalamnya, itu sudah bisa ditempati untuk sholat Id. Tribun Timur, Tribuners dan Facebooker, informasi yang kita dapatkan bahwa masjid ini sudah pengerjaannya dalam tahap 80% ya. Jadi memang sedikit lagi bangunan ikon baru ini sudah disempurnakan Pemkot Parepare. Kita lihat Tribuners, ini masih sore ini kita lihatnya masih banyak pekerja yang masih melakukan aktivitas. Nah, ini Tribuners, masjid ini menjadi istimewa karena salah satunya
dia terapung. Itu yang menjadi keistimewaan masjid ini Tribuners. Bisa kita lihat ya. Terapung. Juga seperti yang kita lihat ini Tribuners belum juga jadi atau sempurna. Masyarakat sudah ada yang datang untuk berfoto-foto di depan Masjid B.J. Habibie ini. Sudah ada masyarakat yang berfoto-foto di halaman masjid ya. Nah, ini dia sudah ada. Ini Tribuners, memang bangunannya sangat megah ya, dan ini konon ceritanya atau nantinya akan diresmikan oleh ketua ketua Ikatan Masjid Nasional kalau tidak salah, yang itu yang dijabat oleh Bapak Yusuf Kalla, dan juga akan memanggil anak dari mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie untuk meresmikan masjid ini, Masjid Terapung B.J. Habibie. Ini Tribuners suasana di sekitaran halaman Masjid Habibie. Ini Tribuners. M ya, benar untuk membangun masjid ini, dan pengerjaannya pun sudah memasuki progres 80%, dan sebentar lagi ya pastinya akan selesai. Benar. Itu yang bisa saya informasikan Tribuners. Nah, ini kita lihat sudah juga ada ya. Tribuners, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di Mall Ratu Indah atau Mari di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Tribuners, kita akan mengupdate promo-promo apa saja sih yang diberikan oleh manajemen ataupun berbagai tenan di Mall Ratu Indah. Nah, untuk di lantai 1, untuk di lantai dasar sendiri terdapat pameran dari Kalla Toyota yang menghadirkan berbagai jenis ataupun merek dari Toyota dengan pastinya harga yang sangat spesial, di mana promonya DP mulai 15 juta, kemudian gratis servis 4 tahun, dan pastinya yang paling spesial adalah adanya undian berupa paket umroh wisata religi untuk 100 pembeli di Mall Ratu Indah atau Mari ini. Nah, seperti ini suasana dari lantai dasar atau pameran dari Kalla Toyota. Sederet-sederet juga menyediakan promo spesial seperti misalnya Hummer yang memberikan diskon sampai dengan 50%. Kemudian ada berbagai kemeja pria dengan harga mulai 199.000 rupiah, dan berbagai macam tenan lainnya Tribuners.
Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa manajemen Mari atau Mall Ratu Indah sebelum memasuki area mall diwajibkan untuk melakukan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi sebagai tanda dalam melakukan vaksinasi. Ini ada berbagai diskon yang ditawarkan oleh manajemen Mall Ratu Indah, pastinya yang dapat dinikmati oleh para pengunjung dari Mall Ratu Indah sendiri. Nah, pastinya mall ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Diwajibkan untuk melakukan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi sebagai tanda telah melakukan vaksinasi pastinya, Tribuners. Dan ini adalah tas-tas berbagai tas yang ditawarkan oleh Mari dengan harga hingga diskon 50%, Tribuners. Nah, Mall Ratu Indah terletak di Jalan Dr. Ratulangi, pastinya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk di siang hari ini tampak memang masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya masih terus berdatangan, karena memang mall ini selalu ataupun salah satu mall incaran dari warga Kota Makassar dan sekitarnya. Tampak memang masih belum terlalu ramai, Tribuners. Berbagai diskon memang ditawarkan ataupun diberikan oleh manajemen dari Mall Ratu Indah ini sendiri. Nah, seperti kita lihat, ini saya sedang berada di lantai 3, di mana terlihat di lantai 1 sedang berlangsung pameran dari Kala Toyota yang menghadirkan berbagai diskon menarik pastinya. Nah, ini Tribuners, berbagai pengunjung juga pastinya datang di pameran dari. Ada banyak diskon spesial yang dihadirkan oleh Kala Toyota. Salah satunya adalah paket 100 paket umroh atau wisata religi bagi konsumen ataupun pelanggan yang melakukan transaksi ataupun pembelian di pameran kali ini. Nah, Tribuners, bagi Anda yang ingin menikmati ataupun berlibur ataupun menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bisa datang langsung di Mall Ratu Indah di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Makassar. Dan pastinya Tribuners, tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa.